Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Ruswania. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran, yaitu tentang kegiatan remedial dan kegiatan penguatan. Nah, kegiatan remedial dan kegiatan penguatan ini suatu hal yang sangat diperlukan untuk perbaikan mata pelajaran, kondisi fisik mental anak-anak kita seperti itu. Nah, untuk pengertian kegiatan remedial ini adalah suatu kegiatan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru atau pihak terkait dalam upaya memberikan bantuan kepada para siswa yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan taraf kemampuannya. Tujuan remedial ini kan itu untuk memperbaiki ya sesuai dengan pengertian tadi. Nah, gimana itu kalau menurut Ahmadi ini ada 5 bisa agar siswa memahami dan mengenali dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar. Nah, supaya anak-anak dalam hal ketika paham, mereka akan menciptakan suatu hal yang tak terduga sebagai prestasinya nantinya. Kemudian yang kedua, memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik dan memiliki materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Yang kelima, kemudian menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya dengan benar dan baik. Selanjutnya, fungsi remedial ini kan itu pemahaman sebagai pengayaan, penyesuaian, akselerasi, fungsi terapeutik. Nah, sini fungsi korektif, di mana remedial di sini itu berfungsi sebagai memperbaiki atau mengkoreksi yang salah dan mengubahnya menjadi yang benar. Kemudian fungsi pemahaman. Nah, ketika kita adakan remedial, anak-anak akan semakin paham dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian fungsi pengayaan, di mana di sini anak-anak akan dibagi berbagai kelompok besar yang paham dengan materi tersebut. Kemudian fungsi penyesuaian, sehingga anak ketika sudah paham mereka akan terbiasa dengan materi tersebut seperti itu. Kemudian fungsi akselerasi, di mana itu bagian kelompok-kelompok yang cepat dalam menanggapi pemahaman tersebut. Fungsi terapeutik, di mana di sini remedial berfungsi untuk terapi seperti itu, supaya di sini mempengaruhi tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang, sehingga anak-anak ketika adakan remedial, anak-anak jadi tidak merasa khawatir, sehingga dia tidak melakukan hal yang menyimpang seperti itu. Lanjut ke prinsip remedial. Nah, prinsip remedial ini menurut Iskandar terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial. Itu seperti adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik segera mungkin, kesinambungan dan keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Nah, bentuk-bentuk pembelajaran remedial di sini ada mengajarkan kembali atau reteaching, atau mengulang sebuah pelajaran yang sebelumnya. Kemudian tutorial, di mana kita sebagai seorang guru kita memberi arahan dan bimbingan terhadap siswa kita. Kemudian memberikan pekerjaan rumah, di mana setelah dikasih pembelajaran, anak-anak diberikan PR seperti itu. Diskusi kelompok, dari hasil diskusi kelompok ini anak-anak akan paham setiap anak itu mempunyai pendapat masing-masing, sehingga ketika mereka berdiskusi mereka mengungkapkan pendapatnya, sehingga disatukan menjadilah sebuah pendapat yang baru seperti itu. Kemudian penggunaan lembar kerja, di mana memang di sini sangat perlukan supaya anak-anak itu kalau dalam bentuk lembar kerja itu mudah diingat kembali, seperti itu, bisa dibuka kembali hasilnya. Nah, kemudian penggunaan alat-alat audio visual seperti itu.
Kegiatan penguatan. Nah, kegiatan penguatan ini kan respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan seseorang. Nah, di mana respon ini yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Di mana sesuai dengan tujuan penguatan di sini itu kan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, memunculkan rasa percaya diri pada siswa, dan mendorong perilaku yang positif pada siswa, kemudian menjaga kelas yang kondusif, seperti itu. Komponen keterampilan memberi penguatan. Di sini kita harus mempunyai dasar-dasarnya ya yang diberikan dalam jenis penguatan verbal ini, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal, di mana penguatan verbal ini itu paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk komentar. Nah, biasanya kalau ketika anak-anak sudah melakukan melakukan penguatan, seperti kita bertanya, kita tadi sudah belajar tentang ini, mungkin ada yang tahu dengan pengertian. Nah, seperti itu anak-anak akan mengingat kembali kejadian yang sebelumnya, sehingga di situ kita perlu beri dia apresiasi seperti kata-kata yang bagus, baik, pujian-pujian seperti itu ya, sehingga anak-anak itu makin senang, makin have fun gitu kalau ngerjain tugasnya. Kemudian penguatan nonverbal, di mana di sini pendidik bisa menggunakan mimik dan gerak badan, kemudian bisa mendekati siswa tersebut, seperti itu. Lanjut ke prinsip penguatan. Nah, di sini prinsip penguatan itu kita dalam melakukan kegiatan penguatan, kita harus memberikan kehangatan dan keantusiasan terhadap siswa tersebut, seperti kita murah senyum, kita berinteraksi terhadap siswa tersebut sehingga tersebut tidak jadi pasif, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kebermaknaan. Jadilah ketika ada materi yang sangat penting, nah di situ ungkapkan dengan hal yang yang gaya yang tidak pernah terlupakan, seperti itu ya, sehingga anak-anak seperti tinggi gitu, berarti kalau tinggi gini, seperti itu ya. Kemudian menghindari respon negatif, dimana jangan ketika anak-anak menjawab, ketika salah jangan dibalas dengan hinaan, cercaan, seperti itu. Anak-anak mungkin ketika beri komentar seperti itu, yang buruk seperti itu, anak-anak jadi malas belajar, seperti itu. Karena pada dasarnya anak-anak itu sangat suka dengan pujian. Sekian dari saya, terima kasih.